pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Deddy, bukan kontennya, omongannya. Partai buruh hanya memperalat para buruh untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadinya. Nggak usah balas Pak Gubernur Jawa Barat pakai konten-konten itu. Buruh nggak butuh konten. Uang iuran yang diminta oleh Said Iqbal, ya, itu semuanya masuk ke kantong pribadinya. Menaikkan UMK atau demo-demo terkait masalah bonus dan lain-lain. Di situ selalu karyawannya yang didorong-dorong gitu kan untuk berdemo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya, Ujur Channel ya. Ini lagi viral ya video ini ya, tentang demo ya, demo di Gedung Sate katanya. Yang di demo itu Bang Deddy Mulyadi tentang apa tuh, menyangkut buruh lah gitu loh. Entah itu saya nggak tahu. Tapi di sini saya melihat salah satu orang itu kalau tidak salah itu adalah salah satu petinggi partai buruh kalau tidak salah itu, yang kalau tidak salah juga ini namanya itu Said Iqbal kalau tidak salah. Beliau itu berbicara ya tentang KDM Bang Deddy Mulyadi itu gubernur konten, terus pencitraan gitu loh. Nah, gini menurut saya pribadi ya, KDM itu salah satu gubernur, mungkin beliau itu berkarya dengan konten itu gitu loh, tapi hasilnya konten itu beliau itu dikembalikan kepada dan membantu warga Jawa Barat situ gitu loh. Ini ya sangat nggak keren sekali. Oke ya, kita akan lihat videonya sama-sama. Dengekeun kusianya. Jadi manusia ulah sok jago sia aing ngalebok keneh sangu keneh mah. Bomo bari nangtang Gubernur Jawa Barat, nangtang pemimpin Jawa Barat. Eta artina sarua jeung nangtang ya ke masyarakat Jawa Barat. Sabab naon? Sabab Gubernur Jawa Barat didukung yang dipilih ku masyarakat Jawa Barat. Jadi itu bapak konten anti buruh. Anti buruh, kasar. Pasti akan dibales dengan kontennya lagi. Saya begini. Lihat aja kebijakannya. Nggak usah balas Pak Gubernur Jawa Barat pakai konten-konten itu. Buruh nggak butuh konten. Buruh nggak butuh pencitraan menuju 2029. Enough is enough. Cukuplah. Ya, kalau kata Pak Prabowo, kerja demi rakyat, kerja demi bangsa. Bapak kan bawahannya Pak Presiden Prabowo, baik di partai maupun di struktur pemerintah. Dihapus, kok dicoret, kok dihilangkan MSK Kabupaten se-Jawa Barat. Stop kontennya. Dan gak usah dijawab sikap buruh ini, sikap KSP ini oleh kontennya Pak Deddy. Kami nggak butuh itu. Usah dijawab dengan konten. Itu pencitraan. Mentang-mentang pengikutnya banyak, di komentar-komentarnya akan positif semua karena punya pengikut. Tapi tahukah Pak Deddy Mulyadi, kata buruh Jawa Barat ya, kata buruh Jawa Barat, saya dapat informasi, pembohong. Buruh Jawa Barat itu pembohong. Dalam satu pertemuan tanggal 24 Desember sebelum diputuskan UMK dan UMSK se-Provinsi Jawa Barat, beliau di hadapan petinggi-petinggi kepolisian yang memfasilitasi dan serikat-serikat buruh se-Jawa Barat menyampaikan, ini informasi yang saya dapat dari buruh-buruh Jawa Barat, menyampaikan Deddy Mulyadi ini tidak akan ada perubahan
yang diberikan atau tidak ada penghilangan apapun yang direkomendasikan UMK dan UMSK dari Bupati Wali Kota seprovinsi Jawa Barat. Itu perkataan Deddy Mulyadi. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Deddy, bukan kontennya. Wow, dengekeun gusianya. Jadi manusia ulah sok jago sia aing ngalebok keneh sangu keneh mah. Bomo bari nangtang Gubernur Jawa Barat, nangtang pemimpin Jawa Barat. Eta artina sarua jeung nangtang ya ke masyarakat Jawa Barat. Sabab naon? Sabab Gubernur Jawa Barat didukung yang dipilih ku masyarakat Jawa Barat. Ya gitu. Aing kahayang sia naon? Ya, lamun sia kahayang, aya aspirasi ya, karena ge menyampaikan aspirasi atuh sebagai masyarakat sok sampaikeun ya. Ulah nya narasi-narasi teu pararuku, ulah provokator, memecah belah, mengadu domba. Itu Said Iqbal, dengekeun ku maneh. Yo Said Iqbal, maneh mah naon lintah buruh, maneh mah. Lintah buruh ya. Maneh hirup ladang tina iuran buruh ya. Kalau PHK itu sudah terjadi, karyawan yang di PHK semuanya pasti Kang Deddy, tolong Kang Deddy, saya di PHK Kang Deddy. Ya seperti yang terjadi di pabrik HCI itu enggak, kalau nggak salah ya, saya lupa itu. Ya, apa-apanya semua ke Kang Deddy, ke gubernur gitu. Kalau sudah terjadi PHK, partai buruh hanya memperalat para buruh untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadinya. Uang iuran yang diminta oleh Said Iqbal ya, itu semuanya masuk ke kantong pribadinya, masuk untuk kepentingan partainya, teman-teman. Ketika para buruh di PHK, ketika para karyawan pabrik di PHK oleh perusahaan karena tidak mampu untuk kemudian membayar dengan jumlah keinginan yang mereka tuntut, di mana partai buruh? Nggak ada. Kemudian sekarang Said Iqbal sok-sokan berdiri lantang sebagai seorang pahlawan para buruh, mengklaim Kang Deddy Mulyadi anti buruh, mengklaim Kang Deddy Mulyadi pencitraan pembohong. Tapi ketika terjadi PHK besar-besaran, Said Iqbal kemana? Apa yang bisa diperbuat oleh Said Iqbal? Padahal iuran setiap bulan itu diminta kepada para buruh. Ayo dong, berakal sehat kita ini. Nah emang nasihat konten gitu eta. Paling tadi kan konten berbaikan sih teh. Dina hadapan kamera. Pakai jeung nyebut ke bapak aing anti buruh sih teh. Buruh teh pegawai pabrik wae, pegawai PT wae. Anu kuli bangunan eta buruh, anu sasapu eta buruh, anu di sawahna eta buruh. KDM konten teh ieu dengekeun. Dangukeun ku Jejewil sia ya. Hayang we disebut presiden partai buruh. Dangukeun ku Jejewil lain ku Ceuli. KDM konten teh geus tiba heula, maneh mah karek hafal. Wow, udah berapa tahun karek hafal KDM? Ya. Lubang panas ya teh. Ya, kahiji anak-anak yatim, anak-anak piatu dialurus tak ku KDM teh mimiti. Nah, ini maksudnya, maksud saya. Sapopoena, sakoana, ngajina, terus deui masandrena. Terus naon teh ngurusan anu Jalarompo. Sajanya howing ya, urang Purwakarta ya. Terus ngomean di imah gogobrok anu bararutut ya romean ku KDM teh ya. Anu teu gablek doma dibere doma, cenah ngurus doma, cenah berdikali, cenah penghasilan cenah ngurus doma. Ngasilkeun. Terus kan ngabangun lembur pakuan, loba kuli bangunan ya jado. Ya buruh nya, buruh kuli bangunan. Nyarieun jalan alus di lembur pakuan, terus ngabangun bangunan anu alus di lembur pakuan. Gubernur mencoret usulan diantaranya dari Purwakarta. Saya tanya, Purwakarta ngusulin angka-angka enggak? Tidak ada. Hanya selembar usulan angka kenaikan yang perkalian itu. Ya, betul. Ya. Yang kenaikan untuk sektoral berapa? Alfanya murah sama kayak UMK 0,7, cuman dasarnya itu berdasarkan upah berdasarkan di perusahaan masing-masing. Tidak ada angka. Artinya hanya merumuskan angka kenaikan global UMSK. Kenaikan berapa di suratnya? 0,7 alfanya. Alfa 0,7, UMSK-nya jadi berapa jatuhnya? 0, berapa?
rekomendasi kedua macam-macam Pak. Jadi tiap KBLI ada. Enggak, yang pertama kita yang kedua maka setelah Yang kita pertama karena memang tidak mengeluarkan angka. artinya bahwa tidak ada lampiran. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada lampiran kan? Jadi Purwakarta tidak mengusulkan lampiran. Tidak mengusulkan lampiran. Karena buruhnya ngotot bahwa mengusulkan berdasar dengan lampirannya. Ada lampirannya enggak? Tidak ada. Tidak ada Bapak lampiran. ngusulin pakai lampiran nggak? Tidak. Jelasin sama buruhnya, ngusulin nggak pakai lampiran. Wah, sampai bos-bos serikat buruhnya ke saya berbohong gimana? Tidak ada lampiran ya? Kenapa Bapak tidak mengusulkan tidak ada lampirannya? Tadi Begitulah, sampai deket ya, mati backnya sekarang barusan. Begitulah ya jawabannya Kang Deddy Mulyadi ya, sangat gamblang jelas kenapa UMSK-nya tidak terjawab ya, karena nggak ada lampiran katanya seperti itu. Dan siapa tadi ya, partai, mungkin partai ya, iya kayaknya dari partai juga, Serikat Buruh. Inilah jawabannya Kang Deddy Mulyadi gitu. Dan kayaknya kemarin itu Serikat Buruh itu dukung siapa ya, lupa saya, dukung siapa ya, saya juga lupa. Partai Serikat Buruh kemarin waktu pemilihan gubernur ya, atau presiden juga, mana ya, lupa saya. Kalau ada yang tahu arah pilihannya ke siapa, coba komen ya di kolom komentar ya. Kemarin saya lupa itu. Dan untuk pendemo-pendemo ya yang kemarin itu saya lihat di video yang lagi viral ya, sampai pagar seperti itu ya. Silahkan Anda beraspirasi ya, tapi jangan merusak seperti itu, karena kalau ada perusakan seperti itu terlihat gak baik lah gitu loh. Jadi gimana ya kalau ngelihatnya seperti itu ya. Dan yang katanya gubernur konten, yang katanya gubernur pencitraan ya, itu sudah dijawab oleh Kang Deddy Mulyadi tadi. Dan itu adalah jawaban Kang Deddy Mulyadi kenapa bisa seperti itu gitu loh. Jadi harus cari tahu dulu gitu, jangan terkena provokasi atau provokatif. Ya, silahkan Anda berdemo, cuma jangan anarkis ya, jangan merusak pagar-pagar seperti itu ya. Dan yang bicara tentang gubernur konten sudah terjawab oleh masyarakat tadi. Konten yang Mulyadi itu tetap larinya ke masyarakat juga hasilnya gitu. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.